Jadi gue mau review lagi setelah gue gunain Samsung S25 Ultra dari handphone ini rilis. Apakah menurut gue handphone ini menjadi yang menarik ya, best buy gue di tahun 2025 ini? Ya sebenarnya sih ya kalau gue sabar dan gue nabung lagi ya gue bakal jawab semuanya habis di intro. Oke, ini agak lucu sih. Gue bahas handphone ini pas lagi launch Z Fold 7 ya. Kayak gue mau mancing aja gitu. Ya, tapi sebenarnya nggak juga. Baru kesempatan aja. Nah, hal pertama yang gue mau komentarin soal HP ini adalah baterainya. 5000 mAh, 45 watt fast charging, wireless charging juga ada. Dengan opsi gue juga udah latest update di One UI ya. Always on display nyala. Screen off time-nya 1 menit. Rata tengah settingan brightness-nya juga. Ya, gue bisa bilang sih ya ini handphone bisa dapetin SOT sekitar 5 jam average-nya. Gak tahu ini bagus buat kalian atau enggak, tapi buat gue sih cukup-cukup aja. Buat gue yang pakainya itu enggak terlalu berat. Tapi emang kalau gue lagi keluar datang ke event, pergi bareng keluarga, ya yang mostly sering kepapar matahari lah, yang bikin brightness-nya full sama full pakai data juga, gue sih udah wajib banget bawa power bank atau ya standby charger di mobil aja. Karena jelas 5000 mAh di handphone seperti ini jelas akan kurang, apalagi gue wajib banget pakai navigasi di jalan ya. Walaupun gue tahu jalurnya lewat mana, ya tetap aja gue bakal pakai si Maps-nya biar tahu aja gitu kondisi jalan kayak gimana. Ya bisa estimasin juga lah berapa lama dan kapan sampainya. Jadi kadang gue juga settingan performance-nya turunin ke mode light ya biar munculin peace of mind aja. Walaupun gue rasa Samsung pun juga nggak akan bikin handphonenya jadi lemot buat ngirit baterainya doang kan. Nah by the way juga lu barusan lihat gue search-nya langsung aja gitu ya. Ya ini sih one of the best-nya AI fitur yang dibawa sama Samsung dan gue berharap semua handphone terapin juga, yaitu AI search di setting ya. Ini sih buat gua yang bego ya, pelupa nama settingannya itu kayak gimana ya, lu cari aja apa yang lu mau, pasti nemu. Ya kontekstualnya sih ini super pinter lah emang. Dan memang sih ya, OS terbaik itu memang tetap One UI menurut gua. Salah satu consider juga kenapa gua pengen coba handphone ini, ya karena ya memang fluidnya aja. Dan sampai sekarang yang jelas belum setahun ini dari launch ya juga belum ada rasa penurunan performance. Ya cuma baterainya aja kadang-kadang boros sih. Tapi ya lagi-lagi kalau lu ngerasa mending Samsung lah ya, OS nggak ada iklan ya, kayaknya gue nggak bisa setuju lagi sih. Asli, Samsung emang nggak ada iklan aneh-aneh muncul, tapi iklannya dia sendiri itu muncul mulu di notif. Anjir deh. Apalagi pas mau launch handphone baru S25s kemarin, sekarang nih Z series keluar, wah pasti tiap hari tuh muncul. Lo diminta beli, asli. Dari yang biasa aja, jadi kayak keki banget gue liatnya. Sampai terakhir gue nonaktifin aja sih aplikasi Samsung Shop-nya sama Samsung Member juga. Ya, lo ada yang kerasain juga nggak sih kayak gitu? Lo masa itu nggak anggap iklan sih? Ya, sama yang ini nih, nggak tahu kenapa bug yang masih selalu muncul di One UI-nya. Lo ngerasain juga atau enggak? Gue nggak tahu. Jadi kalau lo keluar dari YouTube abis nonton di mode landscape, terus lo tinggal lama dan buka lagi, itu pasti bakal tetap di mode landscape-nya. Kayak ganggu aja gitu, mesti balikin ke mode portrait buat lo nge-search video. Tapi sisanya ya latest Android, latest UI juga, ya udah beberapa kali upgrade juga, yang nggak ada lightsaber. Padahal nungguin banget biar jadiin konten gitu. Tadinya malah tiba-tiba Z Fold kemarin dapetin One UI 8 dan Android 16 juga. Ya mungkin gue bisa expect lah handphone ini yang paling lambat tuh awal-awal 2026 lah bakal dapat updateannya. Tapi balik lagi, ini OS udah ya paling gampang buat dipakai lah. Apalagi dari brandingnya sendiri, dominasi user Android pun ya masih condong lah sama Samsung kan. Yakin sih, walaupun gak semua dari lu utilize semua kemampuan Samsung punya, tapi ya lu nyaman-nyaman aja kan. Kayak AI Erase, mungkin ya gua rasa masih sangat sedikit dari lu yang gunain fitur ini. Padahal ini cukup kepake dan gua rasa hampir semua Android udah ada fitur ini, by Google atau by handphone-nya sendiri, tapi sangat jarang digunakan. Fun fact-nya, gua lebih sering diminta editin foto pakai tools ini daripada temen gua yang handphone-nya tuh ya punya fitur ini juga. Kayak aneh aja sih, kenapa nggak banyak tahu gitu. Coba deh, lu kalau mau pakai Samsung, Xiaomi, Vivo, atau bahkan apapun ya, iPhone bahkan ya, kalau udah ada fiturnya ya minimal lu tes lah, gunain gitu, jangan pakai handphone gitu-gitu doang. Ya gue juga mau angkat nih komen-komenan kalian di video dulu gue soal handphone ini pas baru pakai handphonenya. Komen yaitu soal S Pen. Gue itu bener-bener user yang ngarepin S Pen itu hilang cuy. Well yang pertama opini gue itu sama kayak Calpray.
CarPlay yang punya Nothing ya. Anggapannya juga sama ya, better space si S Pen ini dipakai ya buat pakai yang lain aja, derengin handphone atau nambahin kapasitas baterainya. Soalnya ya sampai sekarang nih ya, gua itu nggak ada urgensinya pakai si S Pen-nya ini. Bahkan buat tanda tangan ataupun gambar-gambar aja itu gue sangat jarang pakai, karena ya gue keperluannya tuh ya kalau misalnya tanda tangan digital ya mostly pakai PC aja, udah ada datanya dan lebih mudah buat langsung share filenya karena gue ya PC user juga. Jadi ya nggak tahu sih kalau kalian ini yang bilang S Pen itu wajib ada, S Pen itu memang lahir buat Note atau Ultra, ya nggak tahu punya handphone atau enggak. Kalau punya sesering apa lo pakainya sih? Ya kalau kepake sih ya udah bagus, cocok sama kebutuhan lo. Tapi ya saran gue mending dibuat terpisah aja gitu kayak Fold. Menurut gue itu desain terbaiknya lah ya. Gue nggak perlu yang nggak usah pakai. Lo yang butuh banget ya ada S Pen-nya, ya nggak sih? Enak kayak gitu aja. Jadi ya sampai sekarang komentar kalian pun belum bisa ngubah pandangan gue. Maaf aja nih. Dan lanjut aja nih ya, gue bahas lagi hal-hal yang gue nggak suka deh saat pakai handphone ini. Sekalian aja ya. Tapi tenang, ini bukan deal breaker, memang murni kebutuhan pribadi gue aja. Dan emang ini konsekuensi gue juga, yaitu soal desain handphone ini. Yes, Samsung S25 Edge kemarin rilis bikin gue bercermin ya. Apakah gue perlu pindah ke handphone itu atau ya balik lagi ke handphone compact lainnya? Soalnya ini udah makin urgent ya, karena gue akhir ini lagi benerin pola hidup gue ya, salah satunya lari. Bawa handphone gede itu salah satu mimpi buruk buat olahraga. Dipegang jelas gak enak, di kantong gede banget. Tentunya susah buat nggak bawa handphone juga ya, apalagi kalau lari di GBK atau tempat umum yang emang nggak ada tempat buat nyimpen handphone. Rasanya tuh gak enak banget. Jadi ya ini ya salah satu yang gue kurang suka. Padahal gue suka sama si Galaxy Watch 7-nya ini buat lari, bisa kasih data yang cukup akurat dan cukup lengkap juga. Dipakainya nyaman lah buat dipakainya, nggak berat pula. Ya yang gangguan tipis-tipis sih handphonenya ini ya, makanya gue ngarep banget si S26 Ultra kasih teknologi Edge gitu yang tipis, ringan pula kalau bisa. Tapi ingat, ini permasalahan gue aja dan gak ada ngaruhnya sama sekali buat kalian ya emang pakainya itu ya bukan untuk olahraga atau ya bisa simpan handphonenya pas olahraga. Ini sekedar share aja. Masa sih gini aja lu permasalahin? Ini kan masalah gue sendiri ya. Oke deh, buat yang penasaran aja gimana soal performance-nya setelah update sekarang ini, si Samsung S25 Ultra yang gue beli itu adalah varian 12/5 12GB dari promo launch upgrade size storage kemarin. Sekarang itu juga udah sisa di 108GB juga. Dan lu bisa lihat hasil testing benchmark sintetis yang udah kita tes sekarang dibandingkan saat gue bahas handphone ini pas launch kemarin kayak gimana. Menurut gue ini optimisasi dari Samsung yang masih oke. Tes awal itu belum ada aplikasi diinstal bahkan yang jalan di background. Sekarang udah kita tes lagi dengan handphone yang kita nggak reset dan hasilnya pun ada penurunan sedikit memang. Yang artinya bisa dibilang setelah update Samsung S25 Ultra dengan chipset Snapdragon 8 Elite ini masih bisa pertahanin performance-nya, which is bagus banget. Tapi memang gue pribadi nggak akan tes gaming lagi di sini karena ya ini handphone gue nggak install sama sekali game. Lagi-lagi game gue di PC mostly, tapi lu bisa lihat aja referensi di video review kita kemarin. Gimana soal suhunya di si Snapdragon 8 Elite itu di Snapdragon panas nggak? Asli gue nggak nemuin hal ini saat gue pakai harian. Memang panas pas baru pakai handphonenya karena jelas banyak pengoptimalan dalam sinkronisasi dari handphone sama gue. Jadi pastinya handphonenya akan panas. Tapi sekarang sih udah jarang banget kedapetan panas. So ya dari segi performance Samsung ya cukup nailed sih. Ya dan satu hal terakhir juga untuk handphone ini yaitu segmentasi kamera. Sebenarnya ini kamera udah bagus. Asli dah ya gue tuh ya terlalu bias kalau bilang Samsung itu kameranya jelek. Namun ini ya namun banget sih. Ya kompetitornya itu loh ya udah level dewa semua. Asli bikin gue minder foto-foto pakai handphone ini. Vivo top level lah buat kamera. Oppo juga bagus. Xiaomi apalagi ya, bahkan iPhone juga yang notabene hasilnya paling biasa dari yang lain sekarang lagi didukung banget sama Adobe buat project Indigo, which is lu cobain aja hasil gambarnya itu jadi jauh lebih baik. Yang jadinya kamera utama 200MP, lensa ultrawide sama periskop dan tele di handphone ini tuh dibikin minder ya di segala sektor. Padahal ini udah di ranah yang baik. Kacau sih emang ya. Lu setuju gak sih kameranya ini pertempuran itu udah makin sengit lah buat sekarang. Tapi ya lu bisa lihat lah beberapa hasil dari kamera ini. Gak jelek ya, cuma lawannya aja terlalu kuat sama karakternya masing-masing. So ya ini aja sih yang gue bisa update soal Samsung S25 Ultra. Dan gak cuma handphone ini aja, gue komboin handphone ini pakai beberapa aksesoris dan device lainnya. Seperti case pakai Spigen ya, jam Galaxy Watch, cincin Ultrahuman, sampai
Headphone-nya pun gue pakai Sony WH-XM6 yang connect seamlessly ke handphone gue ini. Ya sedikit aja bahas jam dan cincin ya, ini penting sih lo pakai sekarang ya, apalagi di umur kayak gue contohnya masuk 30-an, better jaga kesehatan lah. Dan lu pakai ini buat sehari-hari, yakin lu akan seneng kalau lu rapin habit lu dan lu bisa lihat analisa tubuh lu tuh secara baik di handphone ini. Asli deh, mau gue bahas lagi? Nanti komen aja kalau mau. Sisanya soal integrasi Samsung DeX ya atau Good Lock ya gue nggak bakal bahas di sini karena untuk Good Lock aja gue nggak ada penambahan fitur atau customisasi. Gue tetap stick sama yang udah gue setting pas awal pakai, dan Samsung DeX juga nggak pernah gue coba sih ya karena agak merepotkan buat gue memang. Sama satu hal yang gue harapin banget saat S25 Ultra keluar dengan One UI 7 yaitu no bar atau ya pokoknya inilah yang ada di bawah ini. Ini sampai saat ini tidak ada fiturnya sama sekali. Menurut gue ini fitur useless banget. Padahal ini juga salah satu consider gue yang bikin gue pindah ke Samsung. Dan sampai saat ini hampir setahun, bahkan ada One UI 8 di Z Fold itu tidak ada update-nya sama sekali. Gue nggak ngerti. Gue harap ya Samsung kalau bisa upgrade lah. Minimal lu kerjasama sama developer lokal gitu loh. Ini sampah banget sumpah, nobar kalau nggak salah. Nah terus juga AI juga udah terlalu banyak. Lu better cobain sendiri-sendiri aja ya. Dan gue udah lihat juga beberapa fitur AI di enhance di Z Fold 7. Ya ya welcome per AI yang di smartphone aja sih sekarang. Lu harusnya terbiasa juga. Jadi kesimpulannya, apakah handphone ini cocok buat dibeli? Tentu masih di level yang boleh aja dibeli. Apalagi buat user Samsung kayak udah kasta tertingginya untuk lu beli handphone ini selain seri Fold yang mungkin banyak orang belum terbiasa atau lebih kaku pakainya. Tapi memang Samsung S25 Ultra ini di antara handphone lainnya ya ini cocok jadi handphone casual terbaik lah. Buat pakai kerja, jelas level manajerial ke atas bisa pakai ini. Terasa profesional dan memang seperti orang yang udah bukan blue collar biasa-biasa aja. Namun memang kalau buat fokusnya segmentasi tertentu, gua rasa Samsung S25 Ultra ini bukan diperuntukkan untuk hal itu. Kayak foto banget, enggak juga. Gaming, enggak juga. Walaupun Samsung ini udah provide fitur-fitur tambahan kayak fast charging yang bagus banget di handphonenya. Tapi ya Samsung bukan untuk niche tertentu. Handphone Samsung memang cocok untuk user awam, tech savvy juga, dan tentunya para loyalis Samsung sih. Gue sendiri suka sama Samsung S25 Ultra dan beli handphone ini pun karena ya dari desainnya yang sekarang lebih ringan dibanding generasi sebelumnya. Ditambah gue juga penasaran seenak apa sih pakai Samsung di tahun ini setelah ada major upgrade One UI kemarin. Gue sih bisa katakan ya gue masih puas banget ya, tapi memang ada beberapa notes ya karena ini handphone bukan handphone yang sempurna. Cuma nggak tahu deh menurut kalian kayak gimana. Ya mungkin itu aja lah pembahasan gue selama pakai Samsung ini. Mungkin dari banyak kalian yang nonton nggak sampai bagian ini ya gue mau kasih tambahan terakhir aja. Kalau mungkin gue akan ganti handphone balik ke habitat gue yaitu HP compact. Ini terakhir videonya tentang Samsung ya. Oke sekian. Itu aja pembahasan gue, dan jangan lupa juga kalian diskusikan obrolan gue barusan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli handphone ini atau Z Fold 7 ya gue udah kasih link di bawah untuk bantu kita dapetin afiliasi yang tinggi. Oke, jadi jangan lupa juga follow semua sosial media kita dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.